Puji Tuhan, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita berdoa dalam sidang doa gereja, mari kita sejenak mendengarkan persekutuan khusus. Persekutuan khusus kali ini akan membahas berita dengan judul Bekerja sama dengan Allah bagi pergerakannya sebagai orang tua yang kepadanya dipercayakan anak-anak mereka untuk membina dan mengasuh mereka di dalam Tuhan. Bagian yang pertama. Pembacaan Alkitab diambil dari Matius pasal 6 ayat 33 yang mengatakan, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Perkataan ministri, hati Allah adalah untuk melaksanakan ekonominya, bukan untuk membuat dia bahagia atau agar kita menjadi baik, rohani, atau menang. Dia menginginkan manusia Allah yang mengambil hayatnya dilambangkan oleh pohon hayat. Karena kita jatuh, Allah menjadi manusia untuk menebus kita, mati dalam kematian yang al-muhid, dan bangkit untuk membangkitkan hayat dan sifatnya ke dalam kita. Menjadikan kita Allah dalam hayat dan sifat, tetapi bukan dalam kealahan. Alkitab bukan sekedar mengajarkan menjadi baik atau rohani, melainkan mewahyukan bahwa Allah menginginkan kita menjadi manusia Kristus. Menjadi Kristen berarti diikatkan bersama Kristus, hidup dalam koordinasi dengannya. Untuk memperhidupkan Kristus, kita perlu hidup dengan tujuan ilahi, bukan sekedar keberadaan manusiawi. Dunia hanya peduli pada diri sendiri, namun tujuan Allah adalah agar kita memperhidupkan Kristus dan memiliki kesaksiannya. Segala kebutuhan hidup harus dibatasi oleh kehendak ilahi. Jika sesuatu melebihi kebutuhan, itu menjadi orang Mesir, penghalang ekonomi Allah. Hidup kita harus bergantung pada suplai surgawi, bukan duniawi. Seperti Musa yang memimpin Israel dengan iman. Samuel adalah contoh manusia yang bersatu dengan Allah. Pikirannya selaras dengan kehendak Allah, sehingga ia mengalihkan zaman dengan mengurapi Saul dan Daud. Ia hidup bagi ekonomi Allah, bukan kepentingan pribadi. Kesejahteraan sejati hanya datang ketika ekonomi Allah terlaksana. Kaum muda saleh harus berfokus pada penyelesaian ekonominya, bukan mengejar berkat secara terpisah. Gereja membutuhkan orang tua yang bertanggung jawab. Kegagalan terbesar kekristenan adalah pengabaian peran orang tua dalam membimbing anak. Jika anak-anak hilang dalam dunia, Injil tidak akan sampai ke ujung bumi. Orang tua harus menguasai diri dan mengorbankan kebebasan demi generasi berikutnya, karena Allah mempercayakan jiwa mereka ke tangan kita. Tanggung jawab ini tidak boleh diabaikan. Puji Tuhan, kiranya melalui persekutuan kali ini membawa kita semakin mengasihi Dia. Tuhan Yesus memberkati. Amen.